besar, besar anugerahnya. Oh besar, besar kuasanya, tak terhingga, tak terduga kasih-Mu. Oh besar, besarlah kasih Allah. Oh besar, besar anugerahnya. Oh besar, besar kuasanya, tak terhingga, tak terduga kasih-Mu. Oh besar, besarlah kasih Allah. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu, oh, kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Shalom Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali kita berjumpa pagi hari ini, menjadikan hari ini hari yang spesial bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu kita tundukkan hati kita untuk kembali kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, kembali pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kiranya urapan dari Allah boleh turun atas kami. Demi nama Yesus Tuhan kami bersyukur. Haleluya. Amen. Saudara yang kasih Tuhan, kembali pagi hari ini saya akan melanjutkan khotbah saya yang kemarin, bahwa kita percaya padang gurun yang tandus, padang gurun yang kering, yang mungkin tidak ada tanda-tanda kehidupan karena terlalu sulit, panasnya terik yang luar biasa, matahari yang menyinari padang gurun membuat orang tidak suka. Nah saudara, hari ini saya akan melanjutkan bagaimana padang gurun yang tandus itu diubah menjadi taman Eden, tamannya Tuhan yang penuh dengan sukacita. Padang gurun itu berbicara tentang
kehidupan dunia saat ini yang sangat mengerikan, sesuai dengan nubuatan Yesaya pasal 51 ayat yang ketiga, sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti taman Eden, padang belantaranya seperti taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Memang Bapak Ibu, nubuatannya saya memang benar. Kita rasakan dunia hari ini sangat-sangat mengerikan, saudara. Sangat mengerikan, semua mengalami satu perubahan. Ketersinggungan ada di mana-mana, pembunuhan, orang gampang saja membunuh, saudara. Korupsi yang tidak pernah selesai, saudara, dan banyak, apalagi dampak dari perekonomian, ya. Artinya dampak dari corona itu mengalami satu perubahan secara signifikan. Tetapi hari ini, saudara, kita percaya bahwa tidak ada perkara yang mustahil. Oleh karena itu kita yakin padang gurun akan diubah menjadi taman Eden, tamannya Tuhan, dipenuhi ada sukacita. Jadi apapun persoalan yang bagaimanapun yang kita hadapi, saudara, itu tidak akan membuat kita kecewa dalam hidup ini. Karena kita percaya ketika Tuhan ubah padang gurun, artinya ketika Tuhan ada dalam kehidupan kita, saudara, kita berjalan penuh dengan sukacita. Dan hari ini, saudara, saya akan melanjutkan khotbah saya bagaimana kita harus mengingat beberapa hal tentang padang gurun diubah menjadi tamannya Tuhan. Yang pertama, saudara, Tuhan mengingatkan siapakah kita yang sebenarnya. Kita sudah diangkat oleh Tuhan dari lumpur dosa, dari kegelapan menjadi terang, dan kita menuju kepada kesempurnaan. Dan yang kedua, kemarin kita berbicara tentang karya Allah yang terbesar, mengingatkan kepada kita bagaimana Yesus mati di atas salib, itu kasih Tuhan yang terbesar. Kemudian sudah kasih Allah yang terbesar di mana saudara adalah orang yang telah dipilih oleh Tuhan, yang telah dimerdekakan, dipanggil eklesia. Dan yang ketiga, bahwa Tuhan sanggup memberkati kita. Inilah karya Allah yang terbesar. Tetapi hari ini sudah yang ketiga, hari ini sudah yang kasih Tuhan mengingatkan kita tentang kita kembali kepada pengajaran dan hukum-hukum Allah. Apa itu pengajaran dan hukum-hukum Allah? Dalam Yesaya 51 ayat yang ke-4 dan yang ke-5, firman Tuhan berkata demikian. Di dalam ayat 4 dan 5. Perhatikanlah suaraku, hai bangsa-bangsa, dan pasanglah telinga kepadaku, hai suku-suku bangsa, sebab pengajaran akan keluar daripadaku dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Dalam sekejap mata keselamatan yang daripadaku akan dekat, kelepasan kuberikan akan tiba, dan dengan tangan kekuasaanku aku akan memberitakan bangsa-bangsa kepada kulas pulau-pulau menanti-nanti perbuatan tanganku mereka harapkan. Saudara, dari dua ayat ini kita bisa melihat kita harus mengingat tentang kembali hidup pada pengajaran dan hukum-hukum Allah. Di dalam dua ayat yang baru saja kita baca, itu mengingatkan kita untuk kembali hidup kepada pengajaran dan hukum-hukum Allah. Ketika kita kembali kepada pengajaran hukum-hukum Allah, maka hidup kita akan pasti bersama dengan Tuhan. Di dalamnya tentang hukum Allah, tabur tuai, lakukan itu. Dan tentang hukum-hukum Allah, kejahatan jangan dibalas dengan kejahatan, tapi kejahatan dibalas dengan kebaikan. Banyak yang merupakan hukum-hukum Allah, pengajaran. Dan melalui program setiap pagi, ini juga berbicara tentang pengajaran, tentang hal yang indah yang Tuhan berikan buat kita. Ketika kita berjalan di dalam pengajaran dan kebenaran yang sesuai dengan kehendak Tuhan, maka di situ kita akan bisa melihat bagaimana tandusnya padang gurun, bagaimana beratnya hidup ini, Tuhan akan ubah menjadi sesuatu yang indah. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan dalam kehidupan, bagaimanapun situasi yang kita hadapi saat ini,
Bagaimana keadaan yang kita hadapi dengan kasat mata yang saat ini membuat kita takut, yang membuat kita cemas, yang membuat kita waspada, hati-hati. Tetapi melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, kita bisa melihat sesuatu yang indah, saudara. Dengan mengingat pengajaran hukum-hukum Allah, maka kita yakin ketika kita berjalan menurut surut apa yang Tuhan kehendaki, sudah tidak akan dipermalukan oleh Tuhan. So, pasti diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati. God bless you. Amin. Bapa di surga, kami boleh mengucap syukur untuk acara renungan pagi ini Tuhan. Kami boleh diajar melalui kebenaran firman Tuhan. Ketika kami diajar melalui kebenaran firman Tuhan, maka kami bisa melihat bagaimana tandusnya suasana padang gurun. Bagaimana menakutkan dalam kehidupan ini. Tuhan akan ubah menjadi tamannya Tuhan, Taman Eden. Terima kasih Bapa di surga untuk renungan hari ini. Kiranya Tuhan berkati umat-Mu. Jadikan kami tetap setia mengikuti pengajaran-pengajaran hukum-hukum Allah yang Tuhan berikan buat kami. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Sekarang arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali, yang diberkati berkata amin.